Kalian pasti pernah dengar kan, di jalan, sebuah suara yang khas banget, dan jujur aja sering bikin kaget. Suara itu tuh penanda datanya sebuah subkultur otomotif yang sangat spesifik. Hari ini, kita bakal bedah tuntas soal fenomena ini. Nah, itu dia suaranya. Suara knalpot nembak-nembak yang pecah banget di telinga. Biasanya kedengeran pas lampu hijau baru nyala. Pertanyaannya, itu suara apaan sih? Dan siapa coba yang bikin? Jawabannya ada di sebuah kelompok penggemar mobil yang unik. Mereka ini sukses mengubah mobil kota yang tadinya biasa aja jadi simbol kecepatan dan ya, kadang-kadang jadi simbol ugal-ugalan di jalanan. Oke, sekarang kita mundur sedikit. Biar ngerti mobilnya, kita harus paham dulu program pemerintah yang melahirkan mobil ini. Semuanya berawal dari sebuah inisiatif bernama LCGC. LCGC, singkatannya Low Cost Green Car. Gampangnya, ini program mobil murah dan ramah lingkungan dari pemerintah. Tujuannya bagus banget, biar masyarakat kelas menengah ke bawah bisa punya mobil yang irit dan harganya terjangkau. Tapi ya gitu, ada harga, ada rupa kan. Positifnya harganya jelas murah banget dan iritnya kebangetan. Pemerintah bahkan patokin minimal harus bisa 20 km per liter. Nah, di sisi lain, buat neken harga, banyak yang dikorbanin. Fiturnya minim, kenyamanannya standar banget. Pokoknya ini mobil fungsional, bukan mobil buat gaya-gayaan. Nah, di antara banyak mobil LCGC yang identik buat keluarga, ada satu nih yang somehow berhasil keluar dari stereotip itu, Honda Brio. Entah gimana ceritanya, berubah dari sekedar mobil murah, jadi semacam kanvas modifikasi buat anak muda. Perjalanannya tuh menarik loh. Awalnya di 2012, Brio itu diimpor utuh dari Thailand, jadi bukan LCGC. Baru di tahun 2013, Honda ngeluarin Brio Satya biar bisa masuk program pemerintah. Tapi puncaknya, itu di generasi kedua tahun 2018. Desainnya berubah total dan langsung jadi primadona. Terus, gimana cara bedain versi LCCG sama yang biasa? Gampang banget. Lihat aja logonya. Yang LCCG itu punya logo Satya, yang bentuknya kayak burung. Selain itu, dulu di awal-awal, versi Satya ini cuma ada yang manual. Nah, ini dia nih kuncinya. Perubahan paling penting di generasi kedua itu adalah pintu bagasi belakangnya. Yang tadinya full kaca diubah jadi pintu biasa. Perubahan simpel ini bikin mobilnya kelihatan lebih berisi, lebih gagah, dan yang paling penting, jadi jauh lebih gampang dan keren buat dimodif. Dan dari sinilah kita masuk ke inti dari fenomena fanboy. Gimana sih caranya mereka mengubah mobil rakyat jadi kelihatan kayak mobil balap? Ternyata ada resepnya. Kita bongkar resepnya satu-satu ya. Langkah pertama, hukumnya wajib. Logo Satya itu harus dikopot. Ganti pakai logo H khas Honda. Terus, kap mesinnya dilapis stiker karbon biar kelihatan garang. Velg standar juga wajib pensiun. Diganti model palang ala mobil balap kayak TE37. Biar makin sporty, pasang spoiler gede di belakang. Dan tentu saja, yang paling penting, knalpot. Pokoknya harus yang paling berisik. Dan kutipan ini ngejelasin semuanya. Cuma dengan beberapa sentuhan modif tadi, status aslinya sebagai mobil murah seolah-olah lenyap seketika dan langsung berubah jadi citra mobil balap jalanan. Tapi transformasinya ini seringkali nggak cuma soal penampilan. Biasanya gaya mobilnya yang baru ini nular ke gaya nyetirnya juga. Kita balik lagi ke suara brak tak tak tadi. Suara ini bukan sekedar knalpot racing biasa. Biasanya ini hasil kombinasi knalpot bronx sama alat elektronik yang namanya piggyback buat ngakalin komputernya mobil. Tujuannya? Simple, biar akselerasinya makin galak dan bisa bikin suara ledakan buat pamer tiap kali bejek gas. Dan perilaku ini tuh ada polanya, slap-slip di kecepatan tinggi, geber-geber mesin di tengah macet, dan sering banget ngintimidasi pengendara lain. Jalanan umum itu seolah-olah jadi sirkuit pribadi mereka. Di balik semua ini ada sebuah pola pikir yang jujur aja bahaya banget. Terutama di kalangan anak-anak muda. Ada perasaan kayak jagoan, seolah-olah kecelakaan itu cuma mitos yang kejadiannya sama orang lain, bukan sama mereka. Oke, setelah kita lihat semua modifikasi dan kelakuannya, sekarang waktunya kita kembali ke dunia nyata dan melihat faktanya. Ini dia kenyataan pahitnya. Mau dimodif segimanapun juga, Brio Satya itu ya tetap mobil LCGC, titik. Rangka, mesin, rem, semuanya itu dirancang buat efisiensi, bukan buat nahan siksaan ala sirkuit balap. Dan yang ironis, sebenarnya ada loh tempat yang aman dan legal buat menyalurkan hasrat ngebut ini. Biaya sewa sirkuit seharian itu ternyata nggak semahal yang kita kira.
Ini jelas alternatif yang jauh lebih baik daripada main-main sama nyawa di jalanan kan? Nah, ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar di akhir. Kalau ada tempat yang benar buat balapan, dan mobilnya sendiri sebenarnya nggak didesain buat itu, kenapa masih ada yang nekat jadiin jalan raya sebagai arena pribadi mereka? Ini pertanyaan yang kayaknya perlu kita renungkan bareng-bareng.